Para pemirsa BR TV dari Muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jikalau ada yang sakit, mudah-mudahan saat ini diberikan kesembuhan dan diberikan kebaikan dari sakit yang dideritanya. Pertama, di awal perjumpaan kita pada hari ini, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat yang begitu besar berupa nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita masih bisa beraktivitas, beribadah dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada kekasih kita junjungan alam, baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dari Muslimah, semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, berkata, berucap yang baik atau diam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan adalah salah satu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita manusia. Melalui lisan, manusia dapat berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengekspresikan segala macam perasaannya. Namun kita sangat dianjurkan untuk bisa menjaga lisan kita. Begitu pentingnya kita untuk menjaga lisan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tiada satu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, baik itu malaikat yang di sebelah kanan atau sebelah kiri yang senantiasa mencatat setiap apa yang terucap dari lisan kita. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua ucapan manusia itu dicatat oleh malaikat, baik itu ucapan yang membawa manfaat maupun ucapan yang mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa berpikir sebelum berbicara agar setiap perkataannya bernilai positif, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam firman-Nya yang lain di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang baik. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan menentukan bagaimana kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lisan seseorang menentukan bagaimana tingkat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang berkata yang baik, ini menampakkan keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, kalau tidak lebih baik dia diam. Jadi lisan seseorang itu menentukan bagaimana tingkat keimanannya, tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Widianti. Saya mau nanya nih Ustazah,
Apa sih bahayanya tidak menjaga lisan? Lidah itu sangat tajam, tajamnya melebihi pedang. Bicaralah macam-macam, asal jangan ngomongin orang. Karena dari omongan bisa menyebabkan keributan. Karena dari omongan bisa menyebabkan salah paham. Lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Demikianlah di antara sebaik syair yang sering kita dengarkan, yang mengingatkan kita begitu pentingnya seseorang menjaga lisan. Karena ketika seseorang bisa menjaga lisan, maka akan menyelamatkan kehidupannya dia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salamatul insan fil hibzil lisani. Selamatnya seseorang itu ketika dia bisa menjaga lisannya. Masya Allah. Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada kami. Apa di antara bahaya ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan? Tentu dampak yang ditimbulkan dari seseorang yang tidak menjaga lisan, yang tentu mengakibatkan keburukan, baik itu keburukan yang ditimbulkan ketika dia hidup di dunia, lebih-lebih nanti dia akan mendapatkan keburukan di akhirat kelak. Di antara bahaya dari tidak bisanya seseorang menjaga lisan, yang pertama adalah ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan, tentu lisan yang tidak terjaga akan menyakiti hati orang lain. Ketika seseorang tidak bisa menjaga lisannya, dia tidak bisa menjaga lisannya, dia senantiasa mengadu domba, dia menghina orang, dia mencaci maki orang, dia berkata-kata kasar. Tentu ini dampaknya menyebabkan orang lain akan tersakiti. Jadi dampak atau bahaya dari tidak bisanya seseorang menjaga lisan, yang pertama ada menyakiti hati orang lain, karena dia terbiasa menggibah, dia biasa mengadu domba, dia namimah, memfitnah saudaranya, dan bahkan ucapan-ucapan yang keji yang keluar dari lisannya menyebabkan hati orang lain akan tersakiti. Yang kedua, tentunya ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan, akan hilang kepercayaan orang lain kepada dirinya. Ketika dia tidak bisa dipercaya, dia cenderung berkata-kata dusta, perkataannya tidak bisa dibenarkan, ucapannya ucapan yang tidak baik, tentu akan menyebabkan orang lain tidak akan percaya kepada dirinya. Dan yang ketiga, ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan, tentunya dampak yang akan ditimbulkan putusnya hubungan baik atau putusnya tali silaturahmi. Karena ketika seseorang terbiasa berkata-kata yang tidak baik, maka ini akan merusak hubungan baiknya dengan orang lain. Baik itu dalam keluarganya sendiri, pertemanannya, maupun dalam pekerjaannya. Ketika ada orang yang tidak bisa menjaga lisan, ini akan mengakibatkan hubungan yang tidak baik dengan sesama. Baik itu dengan orang-orang terdekat ataupun mungkin dengan teman-teman yang ada di lingkungannya dia. Dan yang tentunya di antara bahaya ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan, apalagi bahaya ini akan kita rasakan kelak di hari akhirat adalah orang yang tidak bisa menjaga lisan, maka tentu dia orang yang berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang tidak bisa menjaga lisan, maka akan timbul dosa-dosa dari lisannya. Dan tentu akan mendapatkan azab yang begitu pedih di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan kepada kita, di antara penyesalan seseorang ketika di hari kiamat, yaitu mereka menyesal karena ketika di dunia mereka sering berbuat zolim kepada saudara-saudaranya. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, Atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut, siapakah orang yang pailit? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang tidak punya dirham, dan orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang dia datang dengan membawa pahala amalan sholatnya. Dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasanya. Dia datang kepada Allah dengan membawa pahala haji dan umrohnya. Namun ketika di dunia
dia sering mencaci maki saudaranya, dia menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, dia menggibah, dia mengadu domba. Nah, orang-orang yang pernah tersakiti dengan lisannya ini kelak di hari kiamat akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan menjadi orang yang bangkrut kelak pada hari kiamat, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di hari kiamat karena seluruh amalannya yang dia kerjakan maka diberikan kepada orang yang pernah dizolimin, yang disakitin lewat lisannya ketika di dunia ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagai orang yang beriman senantiasalah kita menjaga lisan, karena ada pepatah yang mengatakan satu peluru hanya cukup menembus satu kepala, tapi satu perkataan itu bisa menyakiti banyak hati orang lain. Jadi senantiasa kita menjaga lisan, karena lisan walaupun tidak bertulang, tapi lisan ini membawa dampak yang begitu buruk dalam kehidupan kita ketika lisan tidak bisa kita jaga. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita, ucapan yang keluar dari lisan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai orang beriman kita diingatkan oleh Rasulullah bagaimana caranya agar kita bisa menjaga lisan kita, agar lisan kita menjadi lisan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi dari satu ucapan yang kita sampaikan, kalau ucapan kita itu diridhai Allah, maka ucapan yang menurut kita mungkin bukan sesuatu yang baik, tapi kalau menurut Allah itu sesuatu yang baik, bisa jadi itu yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu ucapan yang tidak baik yang membuat Allah murka kepada kita, itu pun yang menyebabkan seseorang akan menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita akan lanjutkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita agar bisa mengendalikan lisan, menjaga lisan kita biar tidak menjadi lisan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara bagaimana kita bisa menjaga lisan kita, di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar lisan kita terjaga. Karena ketika seseorang bisa menjaga lisan, itu di antara bentuk kesempurnaan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara agar bisa menjaga lisan yang pertama adalah berpikir sebelum berbicara. Jadi sebelum kita berkata-kata, kita pikirkan terlebih dahulu apakah perkataan yang kita sampaikan akan menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Kita berpikir sebelum kita berbicara. Dan yang kedua adalah membiasakan diri berkata dengan perkataan yang baik. Qaulan sadidah, ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang benar. Karena ketika lisan kita jaga, mudah-mudahan bisa menata hati kita menjadi hati yang baik juga. Dan yang ketiga adalah tentunya menghindari pembicaraan yang sia-sia. Karena Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Sebaik-baik Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Termasuk salah satunya ketika kita mungkin merasa berkata itu sesuatu yang tidak baik, lebih baik kita diam. Karena diam itu emas. Diam itu ibadah tanpa bersusah payah. Jadi lebih baik kita memilih kalau berbicara yang baik, mudah-mudahan perbicaraan kita ini perbicaraan yang bermanfaat yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat tentunya untuk menjaga lisan, memperbanyak zikir dan senantiasa lisan kita pergunakan untuk mengingat Allah. Agar lisan kita ini menjadi lisan yang berkah. Karena lisan yang berkah ini senantiasa dipergunakan untuk berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Quran, menyampaikan nasihat. Maka lisan kita menjadi lisan yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibiasakan lisan kita untuk senantiasa mengingat Allah. Dan yang kelima adalah di antara cara yang sangat penting untuk menjaga lisan, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh setelah kita mengetahui bahaya
ketika seseorang tidak bisa menjaga lisan, maka mohonlah kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang yang bisa menjaga lisan kita. Katakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menjaga lisan dengan baik. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik kecuali ucapan yang benar. Dan mudah-mudahan ya Allah, aku bertemu dengan orang-orang yang bisa menjaga lisanku ya Allah. Dan jauhkan aku dari orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Jauhkan aku dari orang-orang yang senang bergibah, yang senang namimah, yang senang adu domba. Nah, ini diantara kita bisa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari lisan, dari perkataan yang tidak baik. Ini menampakkan kesungguhan hati kita ingin menjadi orang yang baik, orang yang ingin berubah dalam kehidupan kita dari kebiasaan yang tidak baik, yang tadi lisan yang tidak bisa terjaga. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, Allah akan membimbing lisan kita menjadi lisan yang terjaga. Dan yang selanjutnya di antara cara bisa menjaga lisan kita adalah senantiasa merasa diawasi oleh dua malaikat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dua malaikat yang senantiasa mengawasi. Kalau ucapan kita baik, maka seketika itu kita akan diganjar dengan pahala. Kalau ucapan kita ucapan yang tidak baik, maka kita akan mendapatkan dosa. Karena semua yang kita ucapkan itu ditulis oleh malaikat yang senantiasa mengawasi kita. Jadi berhati-hati dengan ucapan kita karena bisa menjerumuskan kita, bisa mendatangkan bahaya bagi kita yang tidak bisa menjaga lisan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hari ini jaga jari jemari kita agar kita tidak mudah memposting sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau kita mau share, kita lihat dulu apakah sesuatu yang kita share ini sesuatu yang bermanfaat. Kalau sesuatu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita di zaman sekarang ini kita asal men-share sesuatu yang tidak bermanfaat, karena bisa menimbulkan fitnah, bisa menimbulkan keburukan dalam kehidupan kita. Sharelah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lisan merupakan sesuatu yang penting harus kita jaga dalam kehidupan kita. Dan kita mohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing lisan kita ini untuk berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang baik, dengan pembicaraan yang benar, dan mudah-mudahan setiap ucapan yang kita ucapkan menjadi ucapan yang diridhoi, yang menyebabkan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, fid dunya wal akhirah, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa menjaga lisan kami dengan baik. Ya Allah, jangan sampai kami berucap dengan ucapan yang tidak baik. Mudahkan kami ya Allah untuk berkata-kata yang baik. Berikan kami ya Allah kemampuan untuk bisa menjaga lisan kami ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan ya Allah. Dekatkan kami dengan kebaikan. Jauhkan kami dari keburukan ya Allah. Waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa dakina jannata ma'al abror. Ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.